Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi kemarin itu saya jemput rapor adik saya karena ibu saya lagi nggak bisa, jadi saya mewakilkan untuk jemput rapornya. Dan kebetulan sekolahnya itu melewati pasar Ujung Gading. Jadi setelah pulang dari jemput rapor adik, saya sempatin dulu mampir di pasar buat beli ayam. Karena kalau di kampung saya itu kalau beli ayam bisanya cuma 1 ekor, sedangkan saya butuhnya cuma setengah ekor aja karena kita cuma berdua di rumah. Karena kemarin setelah saya beli tidak langsung saya masak, jadi untuk sementara itu saya tumpangin dulu di kulkas tetangga karena kita belum punya kulkas ya teman-teman. Dan karena pagi ini saya mau menggorengnya, jadi saya jemput aja ke rumah tetangga. Lanjut, selesai menggoreng ayam, sekarang saya lanjutkan untuk menggoreng cabai. Jadi sebelum itu sudah saya blender tapi tidak sempat saya videokan ya teman-teman, karena ini juga lagi buru-buru, perut udah lapar, jadi nggak sempat buat video ini dan itu. Jadi ini simple aja videonya ya teman-teman. Dan setelah cabenya dimasukkan ke dalam kuali, tidak lupa untuk kita aduk-aduk, dan apinya itu jangan terlalu besar ya, karena nanti takutnya cabenya gosong jadi tidak enak lagi. Nah setelah cabenya masak, jadi ini kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi, dan seperti ini dia ya teman-teman. Next, setelah selesai menggoreng ayam, sekarang saya lanjutkan untuk merebus daun kangkung. Dan karena mungkin udah terbiasa kalau misalnya ada goreng ikan atau goreng yang lainnya, jadi kalau nggak pakai sayur itu rasanya kurang enak. Jadi ini saya masakin dulu, dan ini pun cuma setengah aja. Saya beli 1 ikat tapi saya masak cuma setengah. Jadi sebelum saya rebus itu terlebih dahulu saya bersihin dulu, dicuci sebersih mungkin. Jadi setelah dicuci itu kalau udah rasanya udah bersih baru kita rebus. Jadi ini tuh saya tidak tumis, maksudnya biasanya kan saya tumis pakai minyak, tapi ini saya rebus aja. Dan sekarang ini kita lagi di Pertamina buat ngisi minyak. Jadi tadi tuh kita ditelepon katanya lagi rame-rame di kebun, dan akhirnya kita mau ikutin juga buat pergi ke kebun. Oke, setelah selesai ngisi minyak, sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi menuju kebun. Nah ini sampai di kebun, ini kita lagi dikejar sama anak kakak ipar. Nah ini dia teman-teman. Dan ini padahal udah dekat ke pondok yang ada di kebun, cuman dia iseng aja buat ikut di atas motor. Lagi-lagi udah mau nyampe ke pondok, tiba-tiba ini juga anaknya adik ipar ikutan juga buat ngejar kita, tapi dia nggak ikut naik sepeda motor ini. Next itu yang dipegang suami es batu. Jadi sebelum kesini tuh kita tadi ditelepon dulu buat sekalian bawain es batu dari kampung. Karena kakak ipar dan adik ipar itu mau bikin es timun. Nah ini dia timunnya teman-teman, dan itu nanti dicampur pakai gula aren. Jadi sebelum itu dikupas dulu. Nah seperti ini dia prosesnya ya teman-teman. Dan jangan salfok itu ember yang ada di samping kakak ipar itu, karena memang tempatnya ember ya teman-teman. Tapi yang jelas ini embernya udah kita bersihin ya teman-teman, udah bersih dan higienis gitulah. Dan setelah kulitnya dikupas, jadi sekarang itu diiris-iris lagi. Saya nggak tahu apa namanya, tapi yang jelas ini kita iris-iris kecil-kecil, dan ini nanti baru kita masukkan ke dalam ember dan dibuat jadi es timun. Lanjut, setelah selesai mengiris-iris timun, sekarang dilanjutkan untuk mengiris-iris gula aren. Jadi ini diiris kecil-kecil juga, dihaluskan agar nanti mudah dicampurkan ke dalam ember yang sudah berisi timun dan es. Tapi tidak lupa dong untuk dicampurkan pakai air juga ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ini dia sekarang udah kita masukkan gula aren dan juga timun yang sudah tadi itu udah berisi sebetulnya sedikit aja, dan sekarang kita tambahin lagi timunnya.
Dan ini ternyata ada juga mie goreng. Jadi ini mie goreng itu udah dimasak oleh kakak ipar dari tadi pagi. Ada mie kuning dan juga mie putih ya teman-teman. Jadi itu dicampurkan keduanya. Lanjut ke es timun yang tadi. Jadi ini adik ipar lagi masukin air ke dalam ember yang sudah berisi gula aren dan juga timun. Nah ini air bersihnya itu udah dimasak ya teman-teman. Jadi tadi itu dimasak di periuk aja. Setelah air yang tadi mendidih, baru kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi gula aren dan timun. Jadi ini kita aduk-aduk dulu agar semuanya tercampur. Kemudian tidak lupa juga untuk memasukkan es batu yang tadi itu sudah dibeli dari kampung ya teman-teman. Jadi ini sebelum kita masukkan ke dalam, terlebih dahulu untuk kita pecahin dulu agar lebih mudah larut ke dalam ember. Karena kalau esnya nggak dihancurin kecil-kecil nanti susah larutnya ya teman-teman. Next, setelah semuanya tercampur, tidak lupa juga dong untuk kita tetap aduk-aduk lagi. Nah seperti ini dia ya teman-teman. Oke lanjut, selesai dicampurkan semuanya. Sekarang saatnya kita minum dulu dan rasanya enak banget teman-teman. Apalagi kalau suasananya di kebun itu semua makanan rasanya enak ya teman-teman. Dan ini lagi-lagi adik ipar makan mie goreng yang tadi sudah dimasakin oleh kakak ipar. Dan karena mungkin lagi bumil jadi bawaannya pengen makan terus. Karena ngelihat dia yang makan itu enak, jadi saya juga pengen nyoba. Dan ini kita lagi makan berdua di pondok. Next ini anak-anak lagi makan durian. Jadi ini tuh anaknya adik ipar, dia tuh paling suka sama durian. Nah ini dia makannya lahap, bisa dilihat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya juga mau ngasih tahu kalau hari ini itu tujuan kita ke kebun buat nanam jagung. Dan ini sore harinya kebetulan tanam jagungnya udah selesai. Jadi ini kita lagi di dalam pondok karena hujan juga lagi turun dan ini hujannya lebat banget. Hujan. Halo guys. Halo guys, kami guys. Halo guys. Kami miss. Dan teman-teman bisa lihat beginilah kita di dalam pondok karena kita lagi nungguin hujan reda. Karena kalau sudah reda nanti kita mau melanjutkan pulang ke rumah. Next ini hujannya sudah reda, jadi sekarang kita lanjutkan pulang dulu. Tapi ini mungkin teman-teman bisa lihat jalannya becek dan ini susah sekali buat naikin sepeda motor ke atas. Jadi ini ada pendakian dan penurunan ya teman-teman. Dan karena ini jalannya licin, jadi kita tuh turun dan nggak mau naik sepeda motor, takutnya nanti jatuh. Jadi ini kita coba berjalan dulu ya teman-teman sampai ke atas sana. Ini karena disebabkan hujan lebat yang tadi, jadi ini agak susah buat naikin sepeda motor. Nah itu dia teman-teman. Jadi itu suami dan suaminya adik ipar. Jadi itu sepeda motornya karena susah buat dinaikin sendiri. Nah ini dibantuin dulu dan ini berdua buat naikinnya ke atas. Apalagi kalau sepeda motor yang dibawa itu motor metik, jadi agak susah ya teman-teman. Beda dengan motor gigi. Sedangkan motor gigi aja agak kesulitan buat naik, apalagi motor metik. Dan ini kita lagi nungguin kakak ipar dan juga mertua. Jadi yang duluan itu kita tadi ya teman-teman. Dan ini suami saya turun buat jemputin sepeda motor karena kakak ipar juga nggak sanggup bawaannya karena jalannya licin. Nah ini lagi-lagi abang ipar juga kesulitan buat naikin sepeda motor. Dan ini sepertinya akan dibantuin juga buat naikin ke atas. Dan teman-teman bisa lihat beginilah kondisinya kalau musim hujan atau cuacanya lagi hujan. Jadi jalannya ini licin dan becek. Dan buat naikin sepeda motor itu susah ya teman-teman, karena ini tanahnya tanah liat. Kalau bahasa kami namanya terbocang-bocang. Dan setelah semuanya naik ke atas, jadi sekarang kita lanjutkan untuk pulang ke rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.